Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprilia dengan NIM 2020303180 dari TEMC, Prodi D3 Teknologi Elektromedis, Fakultas Program Vokasi. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja Melalui Adat Istiadat Bakar Batu sebagai upaya meningkatkan jiwa nasionalis di Provinsi Papua. Tugas ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Di sini ada 3 topik pembahasan secara garis besarnya yang saya ambil, yaitu yang pertama, apa itu pembentukan karakter membentuk jiwa pahlawan, apa itu adat istiadat, apa itu tradisi bakar batu. Oke, kita mulai saja ke yang pertama, yaitu pengertian dari karakter membentuk jiwa pahlawan. Negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari berbagai macam pulau, sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa banyaknya dan tidak dimiliki oleh negara lain. Bahkan menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia ini sendiri dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku, budaya, ataupun adat istiadat yang bermacam-macam. Adat istiadat ini diwarisi atau diturunkan secara turun-temurun oleh para leluhur dengan nilai-nilai tersendiri dan tradisi-tradisi sendiri yang sampai saat ini masih dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai alat pemersatu untuk membangun karakter bangsa dalam upaya membentuk karakter jiwa pahlawan dalam membentuk modal sebagai kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui provinsi, kabupaten, atau kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mengambil topik pembahasan yaitu acara bakar batu ya, yang merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah saya, yaitu di Merauke ataupun secara garis besarnya di Papua ya. Bakar batu itu sendiri merupakan salah satu contoh adat istiadat yang menjadi tradisi penting yang ada di Papua yang berupa ritual masak-memasak warga kampung yang bertujuan sebagai rasa syukur, bersilaturahmi, atau untuk mengumpulkan para saudara dan kerabat, saudara dekat, menyambut kelahiran, pernikahan adat, pemberian gelar kepala suku, kemudian mengenang jasa-jasa para pahlawan terdahulu kita atau leluhur-leluhur kita. Tak hanya itu, adat bakar batu ini itu digunakan untuk mengumpulkan masyarakat kampung yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi, yaitu untuk berbincang-bincang, untuk misalnya juga untuk menyelesaikan masalah permasalahan ya. Tradisi ini disebut dengan bakar batu karena benar-benar itu batu yang dibakar dengan api yang panas membara kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Biasanya sih kurang lebih selama beberapa jam ya, yaitu yang dimasak misalnya contohnya babi, ayam, ikan, itu juga bisa ditumpuk dengan daun-daun gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu membentuk jiwa pahlawan. Apa sih membentuk jiwa pahlawan itu? Nilai etika budaya dan agama memang sebagian besar harus dimiliki oleh para remaja atau anak-anak muda seperti saya juga contohnya, yaitu di mana nilai ini, karakter ini sangat diperlukan oleh tiap warga negara, bahkan tiap remaja itu sendiri ya secara garis besarnya, karena yang kita ketahui sendiri bahwa di era digital ini dekadensi pada remaja untuk menghargai budaya, untuk menghargai adat tradisi yang turun-temurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita itu udah mulai luntur. Jadi kita perlu
membentuk adanya karakter di dalam diri kita, bagaimana cara kita untuk menghargai adat atau budaya-budaya yang telah diturun-temurunkan oleh leluhur kita. Dekadensi yang saya sebutkan tadi itu terjadi ya karena adanya pengaruh globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, itu menyebabkan para individu-individu Indonesia mengabaikan adanya karakter. Sejujurnya pendidikan karakter itu adalah pembentukan diri yang penting yang harus ditanamkan oleh anak-anak sejak awal. Anak-anak muda adalah generasi penerus bangsa yang bila dididik dengan cerdik akan melahirkan anak-anak negeri dengan pribadi yang jiwa yang luar biasa. Hal ini mengakibatkan dekadensi adat dan budaya di era globalisasi ini ada mulai pudar di kalangan anak muda. Padahal dengan adanya remaja ini bisa membentuk karakter dengan membangun rasa cinta tanah air dan cinta negara itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apa sih adat istiadat? Adat istiadat. Adat secara keseluruhan adalah standar perilaku yang diturunkan dari zaman ke zaman lainnya dan berlaku sejak dahulu kala hingga yang akan datang. Ada juga memiliki sifat membatasi dan tetap atau tidak akan berubah, sehingga pedoman dalam adat istiadat harus dipatuhi dan dilakukan oleh daerah setempat. Tidak hanya itu, jika diartikan secara lugas, sebagaimana ditunjukkan oleh KBBI, arti penting kata adat merupakan suatu standar atau kegiatan yang telah dilakukan cukup lama atau beberapa waktu yang lalu. Adat dilakukan secara turun-temurun oleh para leluhur bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian dari membentuk karakter jiwa pahlawan. Pemuda harus memperoleh pendidikan karakter untuk mengkoordinasi aktivitas positif atau hal-hal yang baik. Pembinaan karakter yang dapat diberikan kepada remaja antara lain yaitu dengan kejujuran, infektif, pasti, santun, dan peduli. Para remaja mengalami keresahan batin karena perubahan jati diri yang juga mempengaruhi perubahan mental mereka. Jadi secara mendasar itu menyebabkan adanya dekadensi karakter yang dimiliki oleh seorang remaja. Pendidikan karakter ini dapat kita berikan atau dapat kita cirikan sebagai segala upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kepribadian dari seorang remaja itu sendiri. Namun untuk menemukan makna spesifikasinya, yaitu di sini dapat diungkapkan dengan baik makna pengajaran karakter yang diperkenalkan oleh Thomas Lickona, yaitu Lickona ini menyatakan bahwa gagasan pelatihan karakter adalah pekerjaan yang disengaja untuk membantu para individu atau para diri remaja ini sendiri agar ia dapat memahami, habis itu dapat mempraktikkan kualitas-kualitas moral. Pengajaran ini dapat membentuk remaja menjadi orang yang berprestasi dan dapat menghargai diri. Kemudian saya akan melanjutkan dengan topik pembahasan yaitu keunikan adat istiadat bakar batu yang ada di Papua. Membahas Papua, pasti teman-teman sendiri itu udah nggak asing ya. Sepertinya kayak kalau teman-teman bisa banyak research tentang Papua ini sendiri, yaitu sangat banyak sekali tradisi-tradisi yang masih sangat kental di Papua ini. Pulau yang indah, yang mempesona ini yang terletak di ujung timur Indonesia ini memiliki daya tarik alam yang sangat-sangat luar biasa. Sebut saja daya tarik industri wisata yang terpendam di perairan Raja Ampat yang memiliki 1070 jenis ikan, 600 jenis terumbu karang, dan 699 jenis moluska. Tidak hanya itu, Papua ini juga kaya akan budaya yang belum terdegradasi dengan budaya luar, misalnya budaya pesta konvensional bakar batu ini. Pesta bakar batu ini merupakan aksi konvensional sebagai bentuk apresiasi atas nikmat yang melimpah pernikahan, mengundang pengunjung yang luar biasa, serta acara pemakaman dan acara adat lainnya. Selain itu juga dilakukan sebagai bukti kerukunan setelah terjadinya konflik antara suku ya.
Pesta pemakaman bakar batu. Pesta pemakanan bakar batu ini sedang menyiapkan dan menandatangani makan-makan untuk pesta dengan menggunakan strategi bakar batu ini. Interaksi tersebut terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap penataan, pemanggangan babi, dan makan bersama. Setelah itu, acara ini akan dilanjutkan dengan membahas topik-topik yang akan diselesaikan ya teman-teman. Jadi sebagai bentuk kerukunan antar suku. Acara ini dilakukan setiap orang itu biasanya ada yang nyerahin babi, kemudian ayam atau daging-dagingan lainnya ya yang akan diberikan untuk dinikmati bersama ini. Pesta bakar batu ini kalau di Papua itu merupakan event yang sangat dinanti oleh para suku-suku di Papua ya. Untuk bergabung pesta ini mereka akan meninggalkan sampai untuk bergabung ke pesta ini tuh mereka biasanya meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan ladang mereka guna untuk ikut acara ini karena memang kalau di Papua sendiri acara bakar batu ini biasanya tuh mengundang dari beberapa suku, jadi sangat mewah dan besar gitu ya. Kemudian topik selanjutnya yang saya akan bahas lebih pusat atau lebih jelasnya lagi mengenai apa sih bakar batu itu sendiri. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual masak-memasak bersama warga satu kampung atau satu suku yang bertujuan untuk rasa syukur, bersilaturahmi, atau mengumpulkan sanak saudara dan kerabat menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, atau penobatan menjadi kepala suku, atau juga untuk mengumpulkan para prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu ini dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan seperti di Lembah Baliem, Paniaya, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Deka, Yahukimo, dan lain-lain termasuk Merauke sendiri. Kenapa sih bisa disebut bakar batu? Karena emang tuh benar-benar batu yang ditaruh jadi di bawah itu makanan, kemudian di atasnya itu ditaruh batu yang benar-benar dibakar panas membara gitu. Jadi emang dinamain bakar batu. Namun bakar batu ini sendiri di beberapa tempat itu namanya berbeda-beda ya. Ada yang disebut misalnya Gapia itu di Panai, ada Kitoba Isogai di Wamena, atau Barapen di Jayawijaya. Untuk di tempat aku sendiri biasa itu disebut dengan Barapen. Ada juga biasa disebutnya bakar batu sih. Nah, ini merupakan contoh atau gambaran dari acara bakar batu itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat itu biasanya di bawah itu ditaruhin batu-batu juga, kemudian ditaruhin rerumputan, misalnya alang-alang itu untuk apa ya, biar apinya gede gitu loh. Kemudian ditaruh daun-dedaunan sebagai alas untuk menaruh daging atau menaruh kayak umbi-umbian, contohnya misalnya keladi, ubi, atau singkong gitu. Kemudian ditutup lagi dengan dedaunan, kemudian ditumpuk lagi dengan batu panas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak banget para mama-mama Papua, bapak-bapak Papua itu berkumpul biasanya untuk acara seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di Papua itu memiliki adat istiadat yang sangat luar biasa ya, nggak hanya bakar batu, di sana juga tuh banyak apa ya, tradisi-tradisi yang masih sangat kental, namun di sini saya nggak bahas ya teman-teman. Lanjut, setiap pertemuan bakar batu ini biasanya sih memasukkan babi sebagai sumbangan, beberapa dipindahkan, kemudian pada saat itu beberapa batu dan kayu yang telah diatur sebelumnya untuk dibakar. Cara paling umum mengkonsumsi makanan itu pada awalnya dengan menumpuk batu sedemikian rupa, kemudian mulai mengkonsumsi sampai kayu habis, kemudian
makanan yang telah dibakar tadi dinikmati secara bersama-sama sembari mengobrol atau menyelesaikan permasalahan adat biasanya seperti itu. Kemudian di sini saya akan mengaitkan sedikit adat istiadat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu bakar batu dengan pembentukan karakter pada jiwa remaja. Kenapa sih adat istiadat itu berpengaruh dengan pembentukan karakter dari diri seseorang? Karena sejatinya remaja sendiri itu kita sebisa mungkin kalau kita memiliki karakter, memiliki jiwa karakter dalam diri kita sendiri, kita itu akan lebih menghargai. Habis itu pokoknya permasalahan-permasalahan tuh nggak akan ada pernah muncul kalau dari karakter diri kita itu sendiri udah terbentuk gitu. Dimana kita dapat meneladani karakter-karakter para pahlawan, yang dimana nantinya juga outputnya untuk kita tuh kita jadi memiliki semangat juang gitu loh, jadi nggak bermalas-malesan lagi gitu. Ada dalam perilaku sosial remaja itu berasal dari lingkungan yang dibatasi oleh karakter. Jadi di dalam lingkungan sendiri itu biasanya juga sebagai upaya untuk pembentukan karakter. Jadi sebisa mungkin kita remaja itu menyesuaikan lingkungan kita gitu ya, lingkungan yang baik yang akan kita gauli gitu. Jadi jangan salah dalam bergaul gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari presentasi yang telah saya buat ini, adapun titik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu melalui studi literatur dan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa adat istiadat merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Biasa adat maupun tradisi tiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Contohnya di Papua sendiri, yaitu memiliki beberapa adat istiadat yaitu bakar batu, misalnya tarian. Tarian itu sendiri ada beberapa jenis ya teman-teman. Dari tiap suku di Papua juga memiliki tarian yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada pemotongan jari. Pemotongan jari ini biasa dilakukan untuk kayak misalnya ada keluarga yang meninggal, itu biasanya jarinya ini dipotong sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada saudara kita yang meninggal gitu. Kemudian ada upacara kematian juga ya teman-teman. Dalam perkembangan zaman ini tradisi adat istiadat itu udah mulai pudar atau terjadinya dekadensi atau mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu yang dimana mengubah karakter dari diri remaja itu yang seharusnya memiliki karakter yang dapat kita contoh dari para pahlawan, namun sekarang tuh malah terjadi penurunan gitu karena adanya ya di era globalisasi ini pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat banyak. Jadi untuk para remaja sendiri, menurut pengamatan saya sendiri, yaitu emang sangat drastis sih, karena dia yang seharusnya kita itu bisa ikut atau merayakan event-event kayak tradisi adat istiadat yang telah dilakukan oleh para nenek moyang kita, malah sekarang tergantikan oleh acara-acara yang acara-acara yang berpengaruh dari luar gitu. Oke teman-teman, mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.